Hai, aku Andre Kokois. Aku akan jawab semua pertanyaan kamu seputar bisnis fashion. Tergantung. Ya, kenapa aku bilang tergantung? Karena aku selalu ngomong strength-nya di mana. Kalau misalnya bapak kamu punya konveksi atau om kamu punya konveksi, mungkin itu bisa masuk dari produknya dulu, gitu loh. Tapi kalau kamu nggak ada pengalaman gitu ya, sama sekali di bidang fashion, ya bagusnya marketnya dulu. Ya, jadi kamu bisa research dulu produk mana nih yang lagi laku gitu loh. Ya kan? Terus kira-kira ring kamu, kita analisanya simple aja gitu ya. Simple dalam artian gini, kita lihat sekitar kita ini siapa gitu, teman-teman kita, dan mereka suka apa, siapa dan apa gitu loh. Nah dari situ kita ketemu sampel, kita ngomong sampel gitu loh, atau apa ya, bahasa marketingnya itu kita bikin karakter lah ya gitu loh. Kalau saran aku sih ngikutin yang tren yang ada dulu. Kita ngomong fashion ya gitu loh. Jadi sebenarnya bukan cuma fashion sih, semua bisnis kita harus ngikutin momentum. Jadi aku selalu bilang ke tim aku, sejago-jagonya kamu berselancar, kalau nggak ada ombak, ya nggak guna skill kamu gitu loh. Ya sama, bisnis itu juga kita harus ngikutin momentum. Ombaknya ada di mana nih gitu. Apalagi fashion, kita harus masuk di situ dulu yang lagi ada ombak. Ketika kita udah punya momentum, perputaran makin besar, kita udah punya pengalaman, ya kan, manajemen makin bagus, baru kita bisa bikin produk sendiri. Pengalaman aku dan reseller-reseller itu, mereka yang saat ini mereka punya marketnya tetap, ya kan, berarti bagaimana meningkatkan repeat order gitu loh, atau kita ngomong value, kita ningkatin value per customer gitu loh, ya kan, and then how. Nah itu kita bisa dengan new product, atau kita upsell, atau kita cross sell juga bisa mainnya. Jadi kayak misalnya beli ini nambah sekian dapat something gitu kan, itu kan banyak promo-promo marketingnya. Tapi ya kalau supaya untuk ningkatin repeat order secara fundamental ya kita harus perbanyak produk gitu loh. Di state aku saat ini, bersaing itu apa? Untuk supaya kita bisa growth, itu doang. Bukan untuk jadi menang, enggak. Tapi jadi lawan tanding aja mindset aku nih gitu loh. Bukan berarti wah kompetitor nih, wah kurang ajar nih atau apa gitu. Beda loh, beda ya gitu. Karena kalau aku punya kompetitor, wah dia ngapain nih, wah wih canggih juga, hebat nih, ayo kita jangan kalah, yuk jangan kalah. Beda kan dengan kalau misalnya wah dia udah kayak gini nih, wah kurang ajar nih, gini. Gimana itu mau dapat duit nih dari luar gitu. Beda ya. Jadi jadikan kompetisi itu untuk sarana kita maju, growth mindset. That's it. Jadi kita bangun brand itu visi misinya apa gitu loh. Kita mau ngapain sih melalui brand ini. Jadi brand itu sama seperti orang kalau aku bilang. Setiap orang ini lahir di dunia ini pasti aku yakin punya satu tujuan. Maksudnya ya kalau kamu percaya Tuhan gitu ya, atau ya kita anggap kamu nggak percaya Tuhan lah, universe kita ngomong. Universe ini pasti ada perannya masing-masing gitu loh. Nah, peran kita apa? Sama dalam perusahaan, brand. Peran brand kamu mau ngapain gitu loh. Kamu mau solve apa? Nah itu yang harus kuat. Nanti ketika itu akan ditranslate menjadi karakter produknya. Jadi bukan ujuk-ujuk mikir apa ya yang unik ya, apa yang unik ya. Balik lagi, you bikin brand ngapain gitu loh. Jangan ngasal, nanti kebanyakan pengusaha bahkan yang omsetnya udah gede banget, bingung, nggak punya visi perusahaannya. Banyak gitu loh teman-teman aku. Jadi buat teman-teman pemula, saran aku pikirin dulu, kamu mau ngapain di brand ini. Kamu itu jangan fokus ke produk-produk yang laku aja gitu loh. Bedakan kebutuhan sama keinginan gitu loh. Apalagi di zaman sekarang ya, lagi ya kita tahu resesi dunia,
Jadi kita harus benar-benar fokus ke kebutuhan, bukan keinginan. Oh, pengen deh si brand itu tuh endorse influencer seluruh Indonesia, pasang billboard. Nah, itu keinginan apa kebutuhan? Ya kan? Kita harus cross check lagi di sana. Itu jadi jangan jangan ikut-ikutan nih. Itu yang kamu harus perhatikan banget, itu quantity stock. Gitu. Makanya aku bilang kebutuhan kamu, produk yang paling laku apa gitu loh. Jadi jangan bikin ini yuk, bikin ini. Akhirnya nanti uang kamu akan jatuhnya di barang. Itu resiko. Gampang, banyak strategi pricing ya, penetration, dumping, skimming dan lain-lain. Simpelnya jangan rugi, udah gitu aja. Oh iya, karena banyak perusahaan di luar zaman sekarang ya, modalnya 50.000, jualnya 30.000 kan. Banyak perusahaan startup tuh biasanya. Gitu loh. Tapi ya kalau yang bener ya modal 50.000 ya kita harus jualnya lebih tinggi lah. Kalau misalnya kita jualan secara digital, online, menurutku endorse. Karena fashion, kita ngomong fashion. Fashion itu bukan masalah what, tapi masalah who. Gitu. Siapa yang pakai? Ya kan? Justin Bieber yang pakai gitu kan? Terkenal. Atau artis siapa yang pakai jadi gitu kan? Ya kira-kira siapa yang pakai gitu. Tapi secara fundamentalnya adalah who-nya kan yang kita ambil. Bukan produk foto biasa dijembreng bajunya terus diiklanin. Itu kurang. Karakternya sesuai dengan brand kita dulu gitu loh. Jangan kita ngikut misalnya wah kita harus nge-endorse di brand nih ke si influencer, mega influencer gitu ya. Ya nanti takutnya tuh karakter brand kita belum kuat, kebawa sama karakter si influencernya. Nangkep nggak sih? Gitu. Kecuali kita udah jalan nih, karakter brand kita udah kuat gitu loh. Kita seperti ini. Si influencer itu pakai, yang ngebawa ya tetap brand kita ke sana gitu. Bukan influencernya ke kita gitu loh. Oh iya simple, bedain duit perusahaan, duit pribadi, duit kantong. Nah, jadi ada 3. Duit perusahaan, duit pribadi, duit kantong. Nah, beda duit kantong sama duit pribadi. Duit pribadi itu adalah yang ada di rekening kamu secara pribadi nih. Kayak aku misalnya aku dapat gaji kan, gitu loh. Aku limitin, aku sehari ini punya budget untuk aku jajan berapa. Itu duit kantong. Tergantung modal ya. Kalau modal kamu gede ya langsung aja gitu loh. Tapi kalau modal kamu ngepas ya paling bener ya jadi reseller dulu, ya kan? Karena kan jadi reseller itu pada dasarnya adalah jadi sales. Jadi dasar itu harus sales dulu. Kita harus bisa jualan. Nah, bisa jualan, baru bisa dagang. Karena ketika dagang itu kita harus mikirin ada beli barang juga. Procurement atau production bla 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 gitu kan. Baru ada bisnis gitu. Nah, balik lagi apakah harus bikin ini dulu brand atau reseller? Ya tergantung. Kamu punya pengalaman dan duit seberapa banyak. Kalau misalnya nggak ada, yang paling bener ya jualan dulu, jadi sales dulu. Itu urutannya. Kalau aku bilang sih yang pasti kamu amanin tuh 3. Misalnya modal barang kamu mau bikin nilainya 50 juta. Ya berarti kamu harus punya duit sekitar 150 juta kali 3 gitu loh. 50 juta untuk barang, 50 juta untuk marketing, 50 juta untuk operation. Efektif kalau pemainnya masih sedikit. Tapi kalau pemainnya banyak ya siapa yang mau PO kamu? Yang lain ready kok. Stok. Karena stok itu apa ya? Nyedot duit.
Indonesia jujur persaingannya ketat gitu, ketat. Karena apa? Karena Indonesia itu banyak yang jago bikin baju. Industri yang selalu aku bilang kan, konveksi itu Indonesia bisa bikin kok. Mau adu head to head sama China pun oke kok, asal apple to apple ya gitu loh. Bisa kita bersaing. Ya, itu kompetisinya ketat. Testing dulu. Karena yang aku bilang ya nggak, inilah aku to the point aja, hoki tiap orang beda-beda, mau nggak mau itu ya percayalah gitu loh, ya kan. Jadi mending testing dulu gitu loh, testing. That's why kenapa kayak di My Fashion Grocer kan kita siapin namanya dropship, itu untuk testing. Ya yang penting lakukan dulu, gitu loh. Kita ngomong keberuntungan atau apa, yang pasti aku believe keberuntungan itu hanya bagi pemberani gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak penakut ya makin sulit dapet hokinya.